Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil dari analisis laporan keuangan dari perusahaan Petrosia atau biasa disebut PTRO. Tapi, sebelum saya menunjukkan hasilnya, mari saya akan memperkenalkan diri saya dan kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Muhammad Dafa Al-Ghifari. Yang kedua, ada Imade Raditya Laksamana. Yang ketiga, Sajidan Afla Rasyadi. Yang keempat, Arafi Yusuf Gunadi. Saya akan menjelaskan rasio keuangan PTRO tahun 2022. Yang pertama, rasio likuiditas, yaitu ada current ratio sama dengan aset lancar dibagi liabilitas lancar, yang mana hasilnya 1161, yang artinya setiap RP1 kewajiban lancar dijamin oleh RP 1,16 aset lancar. Nilai ini menunjukkan posisi likuiditas yang cukup baik karena perusahaan PTRO memiliki aset lancar yang sedikit lebih besar daripada kewajiban lancarnya. Namun, margin keamanannya tipis, jadi perlu pengelolaan kas yang hati-hati. Selanjutnya ada ACIT test ratio, sama dengan aset lancar dikurang inventory dibagi liabilitas lancar, yaitu hasilnya 1078, yang mana setelah mengeluarkan persediaan dari aset lancar, perusahaan PTRO masih mampu menutup kewajiban jangka pendek sebesar 1,078 kali. Ini berarti kemampuan jangka pendek perusahaan tergolong sehat karena aset liquid atau kas dan piutang cukup menutupi utang lancar. Yang kedua, ada rasio aktivitas. Yang pertama, account receivable turnover, sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata piutang usaha, yang mana menghasilkan 4.475. Artinya, piutang berputar sekitar 4,48 kali per tahun. Itu saya bulatkan dari 4,475 menjadi 4,48, yang artinya dalam setahun perusahaan PTRO rata-rata menagih piutang sekitar setiap 82 hari sesuai dengan average collection period sama dengan 82 hari. Nanti saya akan menjelaskannya setelah saya udah menjelaskan account receivable turnover. Ini menunjukkan siklus kas dari penjualan ke penerimaan cukup panjang, tetapi masih dalam batas wajar untuk industri jasa atau pertambangan. Selanjutnya adalah average collection period, sama dengan 365 hari dibagi perputaran piutang usaha, yaitu menghasilkan 82 hari yang saya mana jelaskan dari account receivable turnover. Yang artinya rata-rata waktu yang dibutuhkan perusahaan PTRO untuk menagih piutangnya adalah 82 hari sejak penjualan dilakukan. Ini berarti secara umum pelanggan atau klien perusahaan membayar tagihan sekitar hampir 3 bulan setelah transaksi. Selanjutnya adalah inventory turnover, sama dengan beban pokok penjualan dibagi rata-rata inventory, yang mana menghasilkan 20.566, yang artinya persediaan berputar lebih dari 20 kali per tahun, menandakan efisiensi tinggi dalam pengelolaan persediaan dengan perputaran rata-rata kurang dari 18 hari. Hal ini mencerminkan aktivitas operasional yang cepat dan minim penumpukan barang. Selanjutnya adalah total asset turnover, sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata total aset, yang mana menghasilkan 0,799, yang artinya setiap RP1 aset perusahaan PTRO menghasilkan RP 0,80 penjualan. Saya bulatkan, yang ini menunjukkan pemanfaatan aset yang cukup efisien, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan produktivitas aset. Yang terakhir, dari rasio aktivitas, ada fixed asset turnover, sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata aset tetap bersih, yang mana menghasilkan 2046, yang mana artinya setiap RP1 aset tetap mampu menghasilkan RP 2,05 penjualan. Nilai ini menunjukkan bahwa aset tetap digunakan secara efektif untuk menghasilkan pendapatan. Yang ketiga,
ada rasio solvabilitas. Yang pertama, debt ratio sama dengan total liabilitas dibagi total aset yang menghasilkan 50%, yaitu menunjukkan setengah dari aset perusahaan PTRO dibiayai oleh utang. Lalu struktur modal ini masih aman karena rasio 50% menunjukkan keseimbangan antara modal sendiri dan kewajiban. Selanjutnya ada times interest in earn sama dengan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi beban bunga, yang mana menghasilkan 6,759 kali, yang menandakan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT mampu menutupi bunga lebih dari 6 kali. Artinya, perusahaan PTRO sangat mampu membayar kewajiban bunga dengan resiko gagal bayar yang rendah. Lalu, yang keempat, ada rasio profitabilitas. Yang pertama, gross profit margin sama dengan laba bruto dibagi penjualan bersih menghasilkan 20%. Yang mana artinya setiap Rp1 penjualan menghasilkan laba kotor Rp 0,20. Margin ini menunjukkan efisiensi produksi dan pengendalian biaya langsung yang cukup baik. Selanjutnya ada operating profit margin sama dengan EBIT dibagi penjualan bersih menghasilkan 11%. Setelah memperhitungkan biaya operasional, perusahaan masih memperoleh 11% laba dari penjualan, yang menandakan operasional perusahaan PTRO sangat efisien dan biaya terkendali. Lalu ada net profit margin sama dengan laba bersih dibagi penjualan bersih menghasilkan 9%, yang mana artinya setiap Rp1 penjualan perusahaan PTRO menghasilkan Rp 0,09 laba bersih. Ini tergolong cukup baik untuk sektor pertambangan seperti PTRO atau jasa energi yang umumnya memiliki margin moderat. Lalu ada return on asset atau disebut ROA sama dengan laba bersih dibagi rata-rata total aset yang mana menghasilkan 7%. Ini menunjukkan kemampuan aset perusahaan PTRO menghasilkan laba bersih sebesar 7%. Nilai ini menandakan efisiensi pemanfaatan aset tergolong baik. Lalu ada return on equity atau disebut ROE sama dengan laba bersih dibagi rata-rata ekuitas, yang mana menghasilkan 14%, yang artinya laba terhadap modal sendiri mencapai 14%, yang menunjukkan tingkat pengembalian bagi pemegang saham yang cukup menarik dan perusahaan mampu mengelola modal secara efektif. Lalu yang terakhir ada operation return of investment atau disebut biasanya ROI sama dengan EBIT dibagi rata-rata total aset, yang mana menghasilkan 0,084. Ini menunjukkan bahwa dari seluruh aset yang diinvestasikan, perusahaan PTRO memperoleh laba operasi sebesar 8,4%. Ini memperkuat efisiensi operasional perusahaan secara keseluruhan. Lalu kesimpulannya, secara keseluruhan perusahaan PTRO pada tahun 2022 menunjukkan kinerja yang solid. Seperti yang pertama tuh ada likuiditas dalam kondisi sehat. Yang kedua, aktivitas operasional perusahaan PTRO berjalan efisien. Yang ketiga, yang paling penting tuh struktur modal seimbang dan risiko keuangan rendah. Yang terakhir, profitabilitas cukup tinggi, memberikan pengembalian yang menarik bagi investor yang akan ingin menginvest ke perusahaannya. Lalu saran saya, perusahaan PTRO dapat meningkatkan kinerja dengan mempercepat siklus piutang dan meningkatkan produktivitas aset total agar margin dan perputaran kas makin optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sajidana Ferdisyadi. Saya di sini akan mempresentasikan rasio keuangan PTRO tahun 2023. Dimulai dari rasio likuiditas. Di sini ada current ratio, aset lancar dibagi liabilities lancar. Hasilnya adalah 1168. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 kewajiban lancar dijamin Rp1,5
rupiah aset lancar. Artinya posisi likuiditas perusahaan pada tahun 2023 ini masih dalam kondisi yang aman dengan kemampuan yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 1161, tidak ada perubahan signifikan, menandakan stabilitas likuiditas yang terjaga tetapi belum meningkat. Jadi masih tetap stabil. Nah, lalu yang kedua ada aset test ratio atau quick ratio. Aset lancar dikurangi inventory lalu dibagi liabilities lancar. Ini hasilnya ada 100901. Nah, setelah mengeluarkan persediaan dari aset lancar, perusahaan masih mampu menuntut kewajiban lancar sebesar 1,09 kali. Nah, nilai ini sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 1,078, menunjukkan peningkatan kecil dalam kemampuan memenuhi kewajiban tanpa harus menjual persediaan. Secara umum, posisi kasnya dan piutang tetap masih kuat. Lalu kita lanjut sini rasio aktivitas. Yang pertama ada akun receivable turnover. Di sini rumusnya ada penjualan bersih dibagi rata-rata piutang usaha sama dengan 4.508. Perusahaan mampu menagih piutangnya rata-rata 4,51 kali dalam setahun. Angka ini sedikit meningkat ya dibandingkan yang tahun 2022 yang dijelaskan oleh Dava. Yang 2022 itu ada 4.475 kali. Nah, menunjukkan perbaikan efisiensi dalam pengelolaan piutang dan kemampuan penagihannya udah cukup membaik. Lalu di sini yang kedua ada average collection period, yaitu rumusnya 1 tahun dibagi peputaran piutang usaha. Maka hasilnya 80,97. Rata-rata waktu penagihan piutang adalah sekitar 81 hari. Lebih cepat ya dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya mencapai 82 hari. Lebih cepat 1 hari. Nah, ini menunjukkan peningkatan kecil namun positif dalam manajemen kas, di mana perusahaan sedikit mempercepat penerimaan pembayaran dari pelanggan. Nah, untuk industri kontraktual seperti jasa pertambangan, periode ini masih tergolong efisien dan wajar, karena pembayaran proyek sering dilakukan secara bertahap. Oke, lalu yang ketiga di sini ada inventory turnover. Beban pokok penjualan dibagi rata-rata inventory, hasilnya 26.274. Nah, persediaan berputar lebih dari 26 kali per tahunnya. Nah, ini meningkat ya dari 20,57 kali pada tahun 2022. Nah, hal ini menandakan bahwa efisiensi pengelolaan persediaan meningkat secara signifikan dengan tingkat perputaran yang sangat cepat dan minim resiko penumpukan barang. Lalu yang terakhir di sini ada total asset turnover. Di sini rumusnya ada penjualan bersih dibagi rata-rata total aset. Hasilnya 0,8723. Nah, setiap Rp1 aset ini menghasilkan 0,87 penjualan. Angka ini meningkatkan dari tahun 2022 yang 0,799, yang berarti perusahaan lebih efisien dalam memanfaatkan total asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Artinya udah cukup membaik. Nah, oke, di sini ada rasio keuangan PTRO tahun 2023. Ini yang bagian ini masih rasio aktivitas satu lagi, yaitu ada fixed asset turnover. Penjualan bersih ini dibagi rata-rata aset tetap bersih. Hasilnya 2.491. Nah, setiap Rp1 aset tetap mampu menghasilkan sekitar Rp2,49 penjualannya. Nah, nilai ini naik dari 2,046 pada tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan aset tetap semakin optimal. Jadi penatapan aset itu masih optimal dengan peningkatan produktivitas dari aset operasional. Jadi tidak terlalu signifikan peningkatannya, jadi masih dibilang optimal.
Lalu di sini lanjut ada rasio solvabilitas. Di sini yang pertama ada debt ratio, yaitu total liabilities dibagi total aset, hasilnya 0,6763. Nah, ini sebesar 67,63% aset perusahaan dibiayai oleh utang. Nah, meningkatnya cukup signifikan ya dari 50% pada tahun 2022. Kenaikan ini menunjukkan bahwa struktur pengelolaan perusahaan menjadi lebih agresif terhadap penggunaan utang. Jadi sehingga gitu ya tingkat resiko keuangannya juga meningkat. Perusahaan ya perlu lebih berhati-hati dalam mengelola beban biaya bunga dan kewajiban jangka panjangnya. Jadi perusahaan perlu memperhatikan dalam mengelola beban bunganya dan kewajiban jangka panjangnya. Oke, lanjut sini ada time interest-nya dan interest enrollment-nya, laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT disebutnya dibagi beban bunga. Hasilnya 1788 kali. Nah, jadi laba sebelum bunga dan pajak hanya mampu menutupi beban bunganya sebanyak 1,78 kali. Ini turun tajam dari 6,76 kali pada tahun 2022. Nah, ini menunjukkan penurunan signifikan dalam kemampuan membayar bunga utang dan menjadi sinyal bahwa beban keuangan meningkat tajam atau laba operasi menurun. Dengan kata lain, margin keamanan terhadap risiko gagal bayar menurunnya drastis daripada tahun 2022. Oke, di sini lanjut ada rasio profitabilitas. Yang pertama ada gross profit margin, laba bruto dibagi penjualan bersih. Hasilnya 14,21%. Setiap Rp1 penjualan menghasilkan sekitar 0,14 rupiah laba kotor. Nah, angka ini menurun dibandingkan tahun yang 2022, yaitu 20%. Artinya menunjukkan adanya kenaikan biaya produk penjualan atau tekanan harga jual yang menyebabkan penurunan laba kotor. Lalu lanjut, sini ada operating profit margin, EBIT dibagi penjualan bersih, hasilnya 6,12%. Nah, setelah memperhitungkan biaya operasional, laba operasi perusahaan hanya sebesar 6,12% dari penjualan bersihnya. Nah, ini turun dari 11% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan efisiensi operasional menurun dan mungkin mereka kenaikan beban umum, administrasi, atau biaya proyek. Jadi adanya kenaikan di beban umum, administrasi, atau biaya proyek. Nah, lanjut sini net profit margin, ya, laba bersih atau induk gitu, dibagi penjualan bersih. Hasilnya 2,11%. Nah, laba bersih yang dihasilkan hanya 0,021 rupiah untuk setiap Rp1 penjualan. Nah, ini turun signifikan dari 9% pada tahun 2022. Ini menandakan penurunan profitabilitas bersih yang tajam, baik akibat meningkatnya beban bunga maupun turunnya laba kotor. Nah, di sini lanjut ada rasio profitabilitas. Yang pertama ada return on asset atau ROA disebutnya. Jadi laba bersih atau induk rata-rata total aset 1,84%. Nah, perusahaan hanya mampu menghasilkan laba bersih sebesar 1,84% dari total aset. Nah, menurun dari 7% pada tahun 2022 kemarin. Ini berarti efisiensi penggunaan aset menurun tajam dan kemampuan aset untuk menciptakan laba menjadi lebih rendah. Lalu lanjut ada return on equity atau ROE. Laba bersih dibagi rata-rata ekuitas. Hasilnya 4,59%. Nah, tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham juga menurun gitu. Dari 14% menjadi 4,59%. Ini menunjukkan bahwa tingkat keuntungan bagi pemegang saham cukup menurun secara signifikan, sejalan dengan menurunnya profitabilitas dan meningkatnya leverage. Lanjut sini yang terakhir ada Operation Return of Investment atau ROI. Di sini EBIT dibagi rata-rata total aset. Sama dengan 5,34%, perusahaan menghasilkan laba operasi sebesar 5,34% dari total aset.
Ini menurun dari 8,4% pada tahun 2022. Hal ini memperlihatkan penurunan efektivitas dalam penggunaan investasi operasional untuk menghasilkan pendapatan. Selanjutnya akan disimpulkan oleh teman saya, yaitu Arafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arafi Suhunani dan di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari rasio keuangan PTRO tahun 2023. Nah, jadi kesimpulannya secara keseluruhan kinerja keuangan PTRO pada tahun 2023 menunjukkan perlambatan dibandingkan tahun 2022. Meskipun efisiensi aktivitas seperti perputaran persediaan dan piutang mengalami peningkatan profitabilitas dan kemampuan solvabilitas justru melemah. Nah, ciri-ciri utama dari kinerja tahun 2023 adalah likuiditas stabil dan tetap aman. Kedua, efisiensi operasional meningkat, yaitu perputaran aset dan persediaan yang lebih lancar. Ketiga, namun profitabilitas menurun tajam akibat penurunan margin laba dan meningkatnya beban keuangan. Keempat, risiko keuangan meningkat, terlihat dari rasio utang yang naik dan kemampuan membayar bunga yang menurun. Nah, dengan demikian, PTRO perlu memfokuskan strategi pada pengendalian biaya, strukturisasi utang, dan peningkatan margin proyek agar kinerja keuangan dapat kembali menguat di tahun berikutnya. Nah, untuk rasio keuangan PTRO tahun 2024, rasio likuiditas. Yang pertama itu ada current ratio. Rumusnya adalah aset lancar dibagi liabilitas lancar sama dengan hasilnya 1,56. Nilai ini berarti setiap Rp1 kewajiban lancar dijamin oleh 1,56 rupiah aset lancar. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2023 dengan hasil 1,16 dan menunjukkannya bahwa kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek semakin kuat. Kenaikan ini mencerminkan pengelolaan aset lancar yang lebih baik melalui peningkatan kas maupun efisiensi pengelolaan piutang dan persediaan. Kedua, itu ada ACTS ratio atau quick ratio. Rumusnya aset lancar dikurang inventor dibagi liabilitas lancar, hasilnya 1,48. Setelah mengeluarkan persediaan dari aset lancar, perusahaan masih mampu menutup kewajiban lancar sebesar 1,48 kali. Angka ini juga naik cukup tinggi dari tahun 2023, yaitu cuma hasilnya 1,09, yang menandakan likuiditas perusahaan sangat baik dan posisi kas atau aset liquid meningkat. Peningkatan ini menunjukkan perusahaan berada pada kondisi keuangan yang lebih aman dan stabil dalam jangka pendek. Rasio keuangan PTRO tahun 2024, rasio aktivitas. Pertama itu ada akun receivable turnover. Rumusnya penjualan bersih dibagi rata-rata piutang usaha, hasilnya 4,35. Perusahaan mampu menagih piutangnya rata-rata 4,35 kali dalam setahun, sedikit menurun dari tahun 2023 dengan hasil 4,51 kali. Perusahaan kecil ini menunjukkan adanya sedikit perlambatan dalam penagihan piutang, meskipun secara umum efisiensi penagihan masih baik untuk industri jasa pertambangan. Kedua, average collection period 365 dibagi perputaran piutang usaha, hasilnya 83. Waktu rata-rata penagihan piutang meningkat menjadi 83 hari, lebih lama dibandingkan tahun 2023 yaitu 81 hari. Hal ini menunjukkan penurunan kecil dalam efisiensi penagihan yang bisa disebabkan oleh perpanjangan termin pembayaran proyek atau meningkatnya piutang dari kontrak jangka panjang. Namun periode ini masih tergolong wajar dalam industri dengan sistem pembayaran berbasis progres proyek seperti PTRO. Ketiga, inventory turnover. Beban pokok penjualan dibagi rata-rata inventory dengan hasil 31,09. Persediaan berputar sebanyak 31 kali per tahun, naik dari 26 kali pada tahun 2003. Ini menunjukkan efisiensi pengelolaan persediaan yang sangat tinggi dengan waktu penyimpanan barang yang semakin singkat. Hal ini mencerminkan operasional perusahaan berjalan cepat dan efektif tanpa adanya penumpukan stok. Keempat, total asset turnover, yaitu penjualan bersih dibagi rata-rata total aset hasilnya 0,8. Setiap Rp1 aset menghasilkan 0,8 rupiah penjualan. Nilai ini sedikit menurun dari tahun 2003 yaitu 0,87, menandakan penurunan efisiensi penggunaan total aset. Artinya perusahaan menghasilkan pendapatan yang sedikit lebih rendah dari setiap unit aset yang dimiliki, kemungkinan akibat menurunnya volume proyek atau permintaan pasar.
Perkenalkan, nama saya Imadi Dharma Laksmana. Saya akan menjelaskan dan melanjutkan presentasi di rasio keuangan PT RO tahun 2024, dimulai dari rasio aktivitas. Yang pertama adalah fixed asset turnover, yaitu penjualan bersih dibagi rata-rata aset tetap bersih, yang menghasilkan 2,09. Di mana setiap Rp1 aset tetap menghasilkan 2,09 penjualan, yang angka ini juga menurun dibandingkan tahun sebelumnya, 2023, di 2,49. Itu menunjukkan bahwa penurunan efektivitas dalam pemanfaatan aset setiap aset tetap untuk menghasilkan pendapatan. Meskipun demikian, tingkat perputaran ini masih tergolong efisien dan kompetitif untuk industri padat modal seperti pertambangan. Kemudian adalah rasio solvabilitas, di mana yang pertama adalah debt ratio, yaitu total liabilitas dibagi total aset, yang menghasilkan angka 71,21%. Yang dimana aset perusahaan sebesar 71,21% aset perusahaan dibiayai oleh utang yang meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 67,63%, di mana kenaikan ini menunjukkan bahwa struktur modal perusahaan semakin bergantung pada pendanaan eksternal, sehingga rasio keuangan meningkat. Rasio ini berada di dalam batas aman, yaitu sekitar 60%, sehingga perusahaan perlu lebih berhati-hati terhadap beban bunga dan resiko solvabilitas itu sendiri. Selanjutnya adalah time interest earned, yaitu laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi beban bunga yang mendapatkan angka 1,3 kali. Di mana laba sebelum bunga dan pajak hanya mampu menutupi beban bunga sebesar 1,3 kali. Angka ini menurun dari 1,78 kali pada tahun sebelumnya dan jatuh lebih rendah dibandingkan 6,76 kali di tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan penurunan signifikan dalam kemampuan perusahaan membayar bunga hutang, menandakan tekanan keuangan yang cukup tinggi. Jika tren ini berlanjut, perusahaan berisiko menghadapi kesulitan dalam menjaga likuiditas jangka panjang. Kemudian adalah rasio profitabilitas. Yang pertama adalah gross profit margin, yaitu laba bruto dibagi penjualan bersih, yang menghasilkan angka 13,7%. Setiap Rp1 penjualan menghasilkan 0,13 laba kotor. Nilai ini menurun dari tahun 2023, yaitu 14,21%, dan jauh di bawah tahun 2022, yaitu 20%. Menunjukkan bahwa biaya produksi atau proyek meningkat dan margin laba kotor semakin tertekan. Kemudian adalah operating profit margin, yaitu EBIT dibagi penjualan bersih, yang menghasilkan angka 5,60%. Laba operasi hanya 5,6% dari penjualan bersih, sedikit menurun dari 6,12% di tahun 2023. Penurunan ini menandakan tekanan biaya operasional yang semakin berlanjut dan efisiensi manajerial perlu diperkuat untuk mengembalikan margin laba operasi ke tingkat yang lebih baik. Kemudian ada net profit margin atau laba bersih induk dibagi penjualan bersih, yang menghasilkan angka 1,44%. Hanya dari 0,014 rupiah laba bersih yang dihasilkan dari setiap Rp1 penjualan. Ini adalah penurunan dari 2,11% pada tahun sebelumnya, yang menunjukkan penurunan tajam dalam profitabilitas bersih. Kemungkinan akibat meningkatnya beban bunga dan penurunan efisien dari operasional. Yang kemudian adalah return on asset atau ROA, yaitu laba bersih induk dibagi rata-rata total aset, yang menghasilkan angka 1,15%. Tingkat pengembalian terhadap total aset menurun dari 1,48% menjadi 1,15%, yang artinya efisiensi aset dalam menghasilkan laba bersih melemah. Menunjukkan bahwa aset yang digunakan belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap laba perusahaan. Kemudian lanjut di return on equity atau ROE, yaitu laba bersih induk dibagi rata-rata ekuitas induk, yang menghasilkan jumlah atau angka 3,98%. Pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham turun dari 4,59% pada tahun 2023 menjadi 3,98%. Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat keuntungan bagi pemegang saham terus menurun seiring dengan melemahnya kinerja laba bersih dan meningkatnya leverage perusahaan. Kemudian ada operating return of investment atau ROI dari EBIT yang dibagi rata-rata total aset dan menghasilkan angka 4,46%. Laba operasi yang dihasilkan dari total aset hanya sebesar 4,46% dan turun dari 5,34% di tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa penurunan efektivitas dalam penggunaan aset untuk menghasilkan laba operasional, menandakan efisiensi operasional yang masih perlu ditingkatkan.
Jadi secara keseluruhan atau kesimpulannya, kinerja keuangan PTRO pada tahun 2024 menunjukkan perbaikan dari sisi likuiditas, namun pelemahan signifikan pada profitabilitas dan solvabilitas. Beberapa poin penting di tahun 2024 antara lain adalah yang pertama, likuiditas meningkat pesat yang menunjukkan kemampuan jangka pendek yang sangat baik. Yang kedua adalah efisiensi operasional campuran, yaitu perputaran persediaan sangat efisien, namun penagihan piutang semakin melambat. Yang ketiga ada struktur modal semakin berisiko, dikarenakan porsi utang yang meningkat lebih dari proporsional 70%. Yang keempat adalah profitabilitas terus menurun, baik dari laba kotor, laba operasi, maupun laba bersih. Yang terakhir adalah kemampuan membayar bunga melemah, menandakan tekanan beban keuangan yang semakin berat. Secara ringkas, tahun 2024 menggambarkan perusahaan yang liquid tapi kurang efisien secara laba dan berisiko tinggi di sisi solvabilitas. Untuk memperbaiki kinerja, PTO perlu menekankan biaya operasional, perbaikan struktur pembiayaan, dan meningkatkan produktivitas aset agar profitabilitas dapat pulih kembali di tahun yang mendatang. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya.